Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfatir Supardi, mahasiswa program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ruang bana pada mata kuliah pengantar analisis fungsional. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan X sama dengan C0 R merupakan ruang fungsi kontinu, yakni f elemen CR, di mana limit harga mutlak X menuju tak hingga fx adalah 0. Dan didefinisikan pula normnya, yakni norm f sama dengan supremum X elemen X harga mutlak fx. Buktikan bahwa pasangan X beserta normnya merupakan ruang bana. Namun, sebelum kita membuktikan bahwa pasangan X beserta normnya merupakan ruang bana, terlebih dahulu kita membuktikan bahwa X beserta pasangan normnya merupakan ruang norm. Nah, berdasarkan definisi ruang norm, maka kita harus memenuhi keempat sifat ini. Nah, langsung saja kita buktikan satu persatu. Nah, yang pertama kita harus buktikan bahwa normnya harus bernilai non-negatif atau lebih besar sama dengan 0. Nah, tadi sudah didefinisikan bahwa norm f sama dengan supremum X elemen X harga mutlak fx. Nah, kita akan memulai analisisnya. Untuk X yang tetap, maka kita akan bisa menemukan norm dari F itu lebih besar daripada harga mutlak fx. Nah, perhatikan bahwa harga mutlak fx lebih besar daripada 0 untuk setiap X elemen X, maka tentu kita akan peroleh bahwa normnya akan selalu bernilai non-negatif. Nah, selanjutnya kita akan buktikan sifat kedua, yang dimana normnya bernilai 0 jika dan hanya jika fungsi fx-nya sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan sifat yang kedua ini, kita akan membuktikan dari kiri ke kanan dulu, lalu kanan ke kiri. Nah, pertama-tama kita akan buktikan dari kiri ke kanan. Nah, jika norm f sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 0. Nah, kita akan buktikan apakah itu bernilai benar. Karena norm f itu sama dengan 0, maka jelas bahwa supremum dari harga mutlak fx-nya itu juga 0. Nah, dan juga untuk setiap X elemen X berlaku norm dari f-nya itu lebih besar daripada fx dan lebih besar daripada 0. Maka satu-satunya yang memenuhi supremum X elemen X harga mutlak fx sama dengan 0 adalah fungsi 0. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan dari kanan ke kiri, yakni jika fx sama dengan 0, maka normnya akan bernilai 0. Perhatikan bahwa karena fx sama dengan 0, maka tentu kita akan peroleh juga bahwa harga mutlak fx itu juga bernilai 0. Sehingga supremum X elemen X dari harga mutlak fungsinya atau fx itu juga bernilai 0. Nah, perhatikan bahwa supremum X elemen X harga mutlak fx sama dengan 0 itu merupakan norm yang telah didefinisikan di dalam soal. Sehingga kita akan peroleh norm F sama dengan 0.
Nah, dari kedua pembuktian dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri, maka kita akan peroleh bahwa norm f sama dengan 0 jika dan hanya jika fx-nya sama dengan 0. Baiklah, kita lanjut ke sifat ketiga, yakni norm alpha f sama dengan harga mutlak alpha dikalikan dengan norm f. Nah, sesuai yang didefinisikan di dalam soal sebelumnya, bahwa norm f sama dengan supremum x elemen x harga mutlak fx. Sehingga, jika kita kalikan fungsinya dengan suatu konstanta alpha, maka definisinya akan menjadi norm alpha kali f sama dengan supremum x elemen x harga mutlak alpha kali fx. Nah, perhatikan bagian harga mutlak alpha kali fx-nya. Nah, berdasarkan sifat nilai mutlak, misalkan kita memiliki harga mutlak A dikali B, maka kita bisa mengubahnya menjadi harga mutlak A dikali harga mutlak B. Sehingga kita akan dapati norm alpha kali F sama dengan supremum X elemen X harga mutlak alpha dikali harga mutlak Fx. Selanjutnya, perhatikan bagian supremum X elemen X harga mutlak alpha dikali harga mutlak Fx. Nah, supremum dari alpha sendiri, karena alpha itu adalah konstan, maka supremum dari alpha tetap akan menjadi konstan. Maka alpha bisa dikeluarkan dari fungsi supremum. Sehingga persamaannya akan menjadi harga mutlak alpha kali F sama dengan harga mutlak alpha supremum X elemen X harga mutlak Fx. Nah, perhatikan bagian supremum X elemen X harga mutlak Fx-nya. Itu merupakan definisi norm yang telah didefinisikan di dalam soal. Maka kita akan dapati harga mutlak norm alpha kali F sama dengan harga mutlak alpha kali norm F. Sehingga terbukti untuk sifat yang ketiga. Selanjutnya kita akan buktikan sifat keempat, yakni norm F1 tambah F2 itu lebih kecil dari norm F1 ditambah norm F2. Nah, misalkan kita ambil fungsi di dalam channel R, yakni F1. Maka norm dari F1 itu adalah supremum X elemen X F1 harga mutlak F1x. Begitu juga F2 dan begitu juga F1 tambah F2. Maka kita akan dapati supremum X elemen X dari harga mutlak F1x tambah F2x. Nah, berdasarkan sifat ketaksamaan segitiga, harga mutlak F1x ditambah F2x itu lebih kecil daripada F1x ditambah harga mutlak F2x. Nah, tentunya akan berlaku pula pada fungsi supremum. Sehingga kita akan dapati supremum X elemen X harga mutlak F1x ditambah F2x lebih kecil dari supremum X elemen X harga mutlak F1x ditambah supremum X elemen X harga mutlak F2x. Nah, perhatikan pertidaksamaan terakhir itu telah kita misalkan pada bagian atas. Sehingga kita akan peroleh bahwa norm F1 tambah F2
itu lebih kecil daripada norm F1 ditambah norm F2. Nah, kita sudah membuktikan keempat sifat dari ruang norm. Nah, sehingga X beserta pasangan normnya merupakan ruang norm. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa X beserta pasangan normnya merupakan ruang Banach. Tapi terlebih dahulu, kita harus memahami definisi dari ruang Banach. Ruang Banach adalah ruang norm yang memenuhi setiap barisan Cauchy Xn konvergen ke suatu X elemen X. Nah, lebih jauh, ruang norm X dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy di X konvergen di X. Sehingga ruang norm yang lengkap disebut juga ruang Banach. Nah, untuk membuktikan X beserta pasangan normnya adalah ruang Banach, maka kita cukup membuktikan bahwa ruang norm dari X beserta normnya itu merupakan ruang norm yang lengkap. Maka, misalkan Fm sebarang barisan Cauchy di C0R, maka untuk setiap epsilon positif terdapat H epsilon elemen dari N sedemikian sehingga untuk setiap M, N lebih besar daripada H epsilon berlaku pada persamaan pertama. Akibatnya juga berlaku untuk setiap X sama dengan X0 elemen C0R juga berlaku seperti pada persamaan kedua. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa Fm X0 yang dimana anggotanya terdiri dari F1 X0, F2 X0, dan seterusnya adalah sebuah barisan Cauchy di R. Karena R lengkap, maka barisan Fm X0 konvergen. Dengan cara yang sama, untuk setiap X elemen X tertentu, terdapat barisan Fmx konvergen untuk M yang menuju tak hingga. Perhatikan bahwa setiap X elemen X berpasangan tepat satu fungsi. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan bahwa F elemen C0R di mana Fm konvergen ke F untuk M menuju tak hingga. Dari persamaan 1 diperoleh bahwa supremum X elemen X harga mutlak Fmx dikurangi Fnx itu lebih kecil daripada epsilon untuk setiap M yang lebih besar daripada N. Sehingga untuk setiap X elemen X berlaku harga mutlak Fmx dikurangi Fnx lebih kecil daripada epsilon untuk setiap M yang lebih besar daripada N. Hal ini menunjukkan bahwa Fmx konvergen seragam ke Fx berdasarkan kriteria Cauchy untuk konvergen seragam. Karena barisan Fmx kontinu dan konvergen seragam di X, maka limit fungsi F juga kontinu di X, sehingga F elemen R. Karena Fm barisan Cauchy sebarang di C0R dan untuk setiap X elemen X berlaku Fm konvergen ke F, maka kita telah membuktikan bahwa C0R beserta ruang normnya merupakan ruang norm yang lengkap. Nah, sehingga apa kesimpulannya? Berdasarkan definisi
yang sebelumnya kita bahas, maka kita sudah membuktikan bahwa X beserta normnya merupakan ruang bana. Nah, sekian dari saya Nurfatir Supardi mengucapkan thank you very much. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.